Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Saya senang sekali diminta untuk mengisi IKD TV tentang ayat-ayat pilihan untuk kita renungkan bersama. Ayat yang akan kita bahas adalah surat Al-Baqarah 183. Di mana ayat ini merupakan ayat pertama tentang ibadah puasa kita. Terkandung di dalam ayat ini ada 3 pembahasan pokok. Allah awali ayat pertama puasa kita dengan seruan dan panggilan yang menunjukkan kasih sayang dan cinta Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibadah yang lain Allah tidak mengawali perintahnya dengan hai orang-orang beriman. Ibadah sholat misalnya, Allah langsung perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat. Zakat pun sama, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Untuk ibadah haji, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan redaksi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Surat Al-Baqarah 196. Namun untuk ibadah puasa, Allah awali dengan memanggil kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu. Hal ini pula sejalan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Secara korelatif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita puasa landasannya iman, dan juga ihtisaban mengharap balasan Allah, maka dosa-dosa terdahulu diampuni oleh Allah. Hadis muttafaqun alaih. Pembahasan yang kedua di ayat 183 surat Al-Baqarah adalah ungkapan kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu puasa yang kategorinya as-syiyam. Kata as-syiyam memiliki makna yang lebih dalam, lebih luas dari kata as-shaum yang arti bahasanya adalah puasa. Di surat Maryam 26, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk berpuasa dengan ungkapan shaum. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar karena Allah untuk berpuasa, yaitu tidak berbicara kepada manusia. Dalam pandangan para ulama fikih, maka shaum itu meninggalkan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan kata as-syiyam menunjukkan makna, nilai, dan pahala. Hal itu pula yang disampaikan oleh baginda Nabi. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Atau juga sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan perkataan sia-sia, perkataan dusta, perbuatan tercela. Karenanya Allah menggunakan kata as-syiyam untuk menunjukkan puasa kita adalah puasa yang spesial. Puasa yang meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa yang meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Puasa yang menjadikan kita lebih bertakwa, lebih bersyukur. Puasa yang menjadikan kita jauh lebih baik. Atas dasar ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Ihya fi Ulumiddin membagi 3 tingkatan puasa. Ada puasa awam, meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Ada puasa khusus, selain meninggalkan yang membatalkan puasa, meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Yang ketiga, puasa yang sangat khusus, meninggalkan semuanya, ditambah hanya fokus untuk mencari ridha Allah. Meninggalkan
hal-hal yang sifatnya kepentingan duniawi. Pembahasan yang ketiga yang bisa kita tadaburi tentang ayat pertama ibadah puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Semua yang kita jalankan, puasa karena landasan iman. Puasanya bukan saum saja, tetapi mencapai tingkatan siam, itu agar kita menjadi lebih bertakwa. Takwa itu kita perbanyak amal ibadah, kita tinggalkan dosa dan maksiat. Sehingga orang-orang yang beribadah Ramadan sesuai dengan harapan Allah, sesuai dengan tujuan ayat puasa yang pertama, semuanya menjadi lebih bertakwa. Padahal kalau orang itu bertakwa, orang itu menjalankan berbagai jenis ibadah, maka ia sudah masuk kategori bertakwa. Semua kata orang-orang bertakwa di Al-Quran diakhiri dengan surga. Innal muttaqin fi maqamin amin, innal muttaqin fi jannati wa uyun, innal muttaqin fi jannati wa nahar, innalil muttaqina mafaza. Orang bertakwa itu akan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang sangat penuh dengan sumber mata air yang jernih, di dalam kemenangan karena ia menang mengendalikan nafsu, mampu menjalankan berbagai jenis ibadah. Mereka pula akan berada di tempat yang paling damai, paling aman, paling membahagiakan. Disinilah pentingnya kita renungkan ayat-ayat ibadah puasa Ramadan kita. Insya Allah dengan demikian puasa Ramadan 1447 Hijriah ini lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya, dan puasa-puasa yang akan datang tentu akan jauh lebih baik lagi dari puasa-puasa yang sudah kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.